kalian lihat kaumnya Pras atau teman-teman Siapapun. kita yang Ya. support kita, kalian lihat bagaimana lucunya, bagaimana lemahnya, sangat diselewengkannya, sangat sesatnya pikiran Pras itu di dalam chat IG itu. Ya Allah, Padahal, ini kan Bung, padahal. kebohongan yang nyata. Hada buhtanun adzim. Ini adalah kebohongan Ini yang bukan nyata. hanya dilun. Iya. Mudillun. Ini mudillun ini, menyesatkan pemahaman yang begini. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah, saya bisa tampilkan videonya tanpa menyalahkan kan? Tanpa menyalahkan. Cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini karena mereka punya dalil. Jadi saya pertanyakan kepada Anda, integritas Anda dalam mengikuti manhajus salaf ini. Anda ini ikut manhajus salaf atau manhajul apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel KIO. Kulaan isi otak. Yang alhamdulillah Wong sekarang sudah cukup banyak yang cinta Alhamdulillah. pada KIO. Sekalipun banyak yang nyerang juga. Yang nyerang itu pasti lawan kita Wong. Iya, lawan kita. Yang ya. mungkin kalau mau boleh disensor nanti ya Wong kata-kata ini. Mereka adalah Disensor jelas. Oke. Kali ini channel KIO ingin membahas, kemarin kita konteksnya chattingan ya sama Harry Pras, dan kita akan bagikan sepil-sepil sedikit Iya. tentang chattingan kita sama Harry Pras, entah apakah nanti akan ditampilkan semua Nanti akan saya tampilkan di akhir video di ya akhir teman-teman. video, nanti akan Jadi ditampilkan. teman-teman bisa menilai Bisa sendiri, menilai. memilah dan memilih. Aku berharap bukan kawan-kawan di KIO yang melihat, tapi aku berharap Kalangan lebih mereka juga. daripada kalangan kita, kalangan mereka, Kalangan karena mereka. sangat ironi sekali Bung. Mm-mm. Soalnya ada yang benar-benar fanatik buta gitu Bung. Nanti aku sepil dikit-dikit juga lah. Soalnya kan lawan kita adalah 1 juta subscriber. Yang kalau ngomong A pasti sudah langsung dipercaya. Sementara kita baru pemula nih. Nanti aku juga akan bahas tentang itu Bung. Tentang bagaimana hegemoni dari Pras. Iya. Nanti di video selanjutnya lah ya. Insya Allah di video selanjutnya. Bismillah. Belum, Oke, Bung. skripnya belum dibuat. Iya, Oke Bung, silakan, karena jadi yang chatan itu Bung Uzat ya. Ya. Bung Uzat yang Dan chatan. Bung Firman menikmati chattingan itu. Gimana Bung? Ayo Bung. Ya, jadi kemarin teman-teman di saat kita sudah membuat video itu, ya, sudah membuat video yang kemarin ini, yang terakhir, yang ketiga. Jadi Harry Pras itu tiba-tiba menimpali di IG dengan membuat Bukan membuat, nge-repost. status, enggak, setelah itu. Status bahwa katanya kita ini adalah orang yang ngotot sekali. Orang yang ngotot sekali membela, menghalalkan hal-hal yang mengantarkan kepada zina. Gitu ya. Jadi saya jelaskan dulu konteksnya bahwa ini dari yang pertama yang kita persoalkan adalah repost ya yang kemarin. Jadi si Pras itu nge-repost akunnya dari Berita Agama, akunnya anti bid'ah, pokoknya banyak akun-akun IG. Ya, Ada salafi lah. 3 akun IG yang membuat video itu kemudian di-repost oleh Harry Pras, dan ketika kita minta klarifikasi, ini videonya tentang kiai yang salaman kemudian dibolak-balik kemudian Kasih amplop ya. Amplop. Jadi di sana backsoundnya gimana Bung? Bunyinya? Kera-kera bersorban. Kiai-kiai beramplop. Iya. Gitu. Kita tahu bahwa itu backsoundnya bukan backsound dia. Kita tahu itu backsoundnya adalah backsound Habib Bahar. Habib Bahar. Tapi sekali lagi backsound itu dipotong-potong padahal konteksnya adalah Itu konteksnya politik. Orang-orang yang kiai yang menerima amplop hanya gara-gara untuk Menjual agama. Nah, dalam tanda kutip politik itu. Kemudian di video itu dicatut untuk video kiai kita. Kemudian di repost ketika ditanya sama saya khususnya dari channel KIO lewat IG itu. Jawabnya
semacam lempar batu sembunyi tangan. Oh, tidak mau. Ini adalah hak saya. Saya kan cuma nge-repost. Yang bicara ini bukan saya. Yang bicara ini adalah Habib Bahar. Yang buat berita ini adalah berita bukan akun saya. Saya cuma nge-repost, itu hak saya. Ya saya bilang dengan mudah, iya itu memang hak kamu nge-repost, tapi ada hak orang lain di sana. Saya kira Anda harus belajar inilah. Ada di dalam kaidah fikih ar-ridho bi syai'i ar-ridho bima yatawalladu minhu. Kalau sudah kamu rela kepada suatu, berarti kamu rela kepada konsekuensinya. Itu kan sama aja kayak begini, kamu ngelempar pedang dari lantai 2 lah, ketinggian. Misalnya, kemudian kamu lempar kena orang. Kamu tidak bermaksud apa-apa, kamu lempar kena orang, bunuh, mati, pas bilang, oh enggak, saya enggak bermaksud apa-apa. Bukan saya. Ini angin. Bukan saya. KTP enggak punya angin, Mas. Ya gitu. Itu Bung. Jadi dia tidak mau bertanggung jawab. Gimana itu Bung? Menurut kamu Bung, logika yang lempar batu sembunyi tangan itu gimana? Gak tahu ya Bung ya. Di cacat logika istilahnya itu aku belum tahu tentang itu. Nanti mungkin aku akan pelajari lagi. Karena ilmu logika lama. Kita hanya bisa menerapkan tanpa tahu istilahnya sebenarnya. Jadi bagi kita di sana adalah Pras melakukan cacat logika lah. Cacat logika. Tapi istilahnya belum tahu ya kawan. Logika atau fallacy. Nanti bisa di komen. Termasuk logika apa yang termasuk kayak gitu. Logika fallacy yang mana nih? Yang ini yang persoalan pertama. Kemudian yang kedua Bung, ketika saya ajak debat ya, karena dia ngece-ngece terus ini bahasa ngece, ngenyek terus dengan dalih yang kemarin kita pakai gimmick S2. Kita kan pakai gimmick S2 kan. Itu yang selalu diserang-serang Bung. Jadi S2 usul fikih dianggap merendahkan dia dan ustadz-ustadznya. Di mana kapan kita merendahkan dia? Kapan kita merendahkan ustadz-ustadznya? Perkataan ini Bung dianggap merendahkan. Kita S2 usul fikih, dia seorang pesilat gitu. Di dalam konteks itu harusnya tidak ada yang merendahkan gitu loh. Tidak ada yang merendahkan. Itu harusnya biasa aja. Malah kita memuji Anda sebagai pesilat. Anda sebagai pesilat. Anda itu sebagai pesilat yang sangat keren. Tidak ada cacian dari kita itu. Dan ingat yang dibantah selalu itu. Iya. Jadi gimmick kita selalu diambil. Tidak pernah cara berpikir kita dibantah. Bahkan dalam isi IG itu. Oh gitu ya Bang. Itu ada, kalau itu sudah pernah aku bahas kan di sebelumnya. Cacat logikanya namanya ad hominem. Ad hominem itu bagaimana nyerang sosok gitu. Nyerang sosok. Jadi yang dibantah bukan argumennya tapi sosoknya. S2 lah, mencaci lah. Ya begitulah. Gimik lah. Gimiknya yang diambil ya. Padahal seorang dokter boleh bilang dirinya dokter supaya dipercaya. Iya. Kita dianggap, kalau saya bilang saya S2 usul fikih, kita malah dianggap sombong. Dianggap sombong kan. Kalau dokter tidak sombong. Padahal ada tiang. Dokter. Enggak usah kayak gitu aja. Ustadz misalnya. Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Firanda. Ustadz dari kalangan itu ya. Ditulis kan Ustadz namanya kan maksudnya. Oh iya. Ya Allah. Masa terus kita mau menjadikan itu gimmick sebagai merendahkan? Enggak juga. Kita enggak seperti kamu. Toh kita juga mau loh kita kalau disalahkan. Kemarin itu kan ada yang komen Bung. Bahwa kamu salah menyebutkan referensi. Bukan salah referensinya. Salah menyebutkan. Judul kitabnya. Karangannya siapa? Karangannya siapa? Tanwir itu karangannya Ibnu Asyur. Saya sebutkan itu karangannya Al-Qurtubi. Oh kan itu hal yang wajar. Dan kita memang bangga kepada teman-teman yang kayak gitu ya. Artinya ada nalar kritis masih di sana. Bagus. Terus Bung, apalagi Bung? Terus. Yang ketiga nih Bung, katanya ketika saya sudah mengatakan kepada dia, Pras, kita ini sama-sama mengakui pendapat yang mengharamkan. Iya. Bedanya adalah kamu tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ketika kamu mengambil pendapat yang mengharamkan, kamu langsung menafikan, meniadakan pendapat yang lain. Yang lain, bahkan sampai bilang dianggap tidak benar pendapat yang lain.
Itu kan, sehingga kalau cara berpikir seperti itu kan mudah menyalahkan. Saya bilang, cara berpikirnya itu tidak boleh seperti itu. Di mana ada ulama-ulamamu, manhajus salaf yang kamu katakan manhajus salaf, tidak seperti itu. Imam Ahmad Hambali dia bilang begini malah, saya ini silakan Anda mau menganggap itu benar. Ya silahkan jalani. Saya sudah cukup menganggapnya tidak benar. Saya sudah cukup menganggapnya tidak benar. Dengan dalih dia mengambil yang kuat karena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Katanya itu perkataannya Imam Ahmad. Padahal kalau mau dilihat Imam Syafi'i juga bilang begitu nih. Pendapat saya juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kayaknya semuanya. Ya semuanya begitu. Semua pendapat itu pasti kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Dibias-biaskan begitu loh. Tapi kalau yang aku tahu itu Bung, orang-orang yang ustadznya di kayak Khalid Basalama, Ustadz Firanda, itu menerima loh Bung. Iya. Kepada perbedaan. Benar-benar. Aku pernah ingat itu nonton debat antara Idrus Romli sama Firanda. Ustadz Firanda itu di satu forum yang lembaga swaja. Ustadz Firanda memang pada saat itu menghindari khilaf. Oke lah, kalau khilaf jangan diskusi soal khilaf. Karena kita pasti tidak menemukan titik temu gitu. Artinya Ustadz Firanda di sana mengakui ada khilaf dan monggo kamu ikut sana, aku ikut sini gitu. Iya, tanpa menyalahkan kan? Tanpa menyalahkan. Bahkan Ustadz Khalid Basalama, saya bisa tampilkan videonya 2 menit kayaknya videonya, kalau enggak 2 menit, 5 menit. Dia menjelaskan bahwa ketika manhajus salaf itu, ketika mengambil satu madhab itu tidak menyalahkan. Ambil yang kuat dan tidak menyalahkan. Jelas itu lafadznya tidak menyalahkan. Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin. Karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya. Jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini karena mereka punya dalil. Jadi saya pertanyakan kepada Anda, integritas Anda dalam mengikuti manhajus salaf ini. Anda ini ikut manhajus salaf atau manhajul apa ini? Kalau kita mau pakai logika pras itu ya Bu. Logika pras itu kan mayoritas adalah perkataan kita itu dibantah dengan kaum kita sendiri. Oh iya benar. Sekarang gantian nih, kita coba nih. Gimana? Ketika pras mengatakan aku akan memilih yang kuat, yang dalil yang paling kuat, tapi kamu tidak menerima dalil yang dianggap lemah oleh dirimu di saat guru-gurumu itu mengakui itu gitu. Benar. Itu gayanya pras kayak gitu. Gayanya pras pakai mengadu domba lah. Mengadu domba. Provokatif. Gimana kalau sekarang yang kita yang provokatif? Ayo gantian. Gimana rasanya? Gimana alasannya? Karena memang aku harus akui pras itu pinter di dalam mengolah emosi seseorang. Iya benar. Kita coba lihat pada bagaimana selanjutnya. Iya. Ketika saya pakai argumen ustadzmu. Bahkan ini persoalan manhaj loh. Bukan persoalan furu, ini persoalan usul. Cara bagaimana menanggapi perdebatan itu. Perdebatan ulama maksudnya. Ya Pras ya, ditunggu itu. Ditunggulah jawab itu. Bahkan kalau kita misalnya nukil di dalam kaidah fikih, dan saya yakin ini juga Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Firanda atau ustadz-ustadznya dia lah pasti paham dengan kaidah fikih ini. Ada kaidah fikih begini. Ya ini kaidah fikih. La yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkarul mujma'u alaihi. Jadi ini kalau mau disederhanakan ya. Sesuatu yang masih khilaf, sesuatu yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, itu tidak bisa kamu jadikan argumen untuk menyalahkan orang. Gak bisa kamu jadikan argumen untuk mengingkari pendapat orang lain. Karena masih khilaf ya. Yang bisa kamu ingkari ketika ada orang yang berpendapat atau melakukan sesuatu yang menyalahi ijma. Oh gitu. iya. Karena salaman itu bukan ijma, harusnya tidak dikritik gitu. Tidak dikritik ya. Dan tidak ditolak gitu ya. Tidak ditolak harusnya. Ini kok malah bukan hanya menolak. Itu apa tadi Bung referensinya? Kaidah fikih. Cari Anda di Al-Ashbah wan Nadhair atau kitab yang tipis. Faraid ada enggak? Faraidul Bahiyah lah. Faraidul Bahiyah. Karena kemarin Pras kan chattingan sama kamu. Aku kan juga baca kan. Dia kan minta referensi kamu Bung. Oh iya. Aku kok mikirnya gini ya Bung.
seandainya kamu tidak kasih, mungkin gak ketemu tuh referensi. Oh malah nanti jadi bulan-bulanan itu saya guys. Saya kan takut seperti itu. Gimana sih, saya ini kan orang yang perfeksionis, kamu kan. Malah nanti dijadikan bulan-bulanan. Dia enggak menyertakan referensi. Padahal di video saya jelas saya sebutkan referensi semuanya itu. Bahkan yang dijadikan referensi dia, yang dia tampilkan kepada saya, yang habis ini saya uraikan ini. Itu saya pakai dulu referensinya. Tapi boleh gak aku nyerang karakter di sini, Bung? Oh gimana Bu? Boleh gak? Jangan. Oh enggak, Jangan. enggak. Nanti malah Oh, playing iya. victim. Soalnya musuh kita benar-benar bisa memainkan Tapi otak enggak, ini manusia. bukan nyerang karakter sih. Lebih ke menuntut secara akademik. Iya Oke. benar-benar. Orang yang merasa paling salaf, saya pengen lah di dalam Al-Quran. Kamu baca Al-Quran aja. Bisa enggak? Jangan baca kitab lah. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Oh, iya, Gimana kita kan pasti bisa menilai nih orang ini sering baca Al-Quran Atau ini tidak. atau tidak gitu. Buktikan gitu loh. Soalnya yang aku tahu di setiap videonya dia tidak pernah baca bahasa Arab. Apalagi Iya. gak ada harkatnya. Dia pasti langsung terjemahan gitu. Gak Sekalipun apa-apa lah. menampilkan yang bahasa Arab tapi gak dibaca ya. Iya, cuma kan ada bahasa Arabnya. Itu langsung dijelaskan. Dalil dia begini guys. Baligu anni walau ayat katanya. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi kita ini dianggap menghalang-halangi dia bahwa untuk tidak bisa kalau bukan pakarnya jangan jangan memfatwakan sesuatu. Kita tidak bilang seperti itu. Kalau kamu bilang sholat itu wajib ya kita terima. Ya iyalah. Tapi kalau kamu bilang musafahatur rojul dengan almar'atal ajnabiyata, itu masih khilaf bainal ulama. Kalau kamu mau ngambil yang mengharamkan ya aku juga setuju gitu Iya loh. setuju. Nggak berarti aku harus ikut kamu kan. Iya itu. Tidak berarti juga kamu menyalahkan orang-orang yang tidak sependapat denganmu itu. Terus Bung. Oke, selanjutnya nih Bung ya. Poin logika fallacy. Ini nanti kamu urailah bagaimana itu dalam ilmu logika itu ya. Itu kan ilmu yang pasti kita sepakati dari Ya. semua kalangan. Iya ya, kalau ilmu logika itu kan ilmu yang sulit untuk disanggah. Iya, 1 tambah Karena 1 itu- sama dengan 2 gitu Iya. kan. Ya gini, jadi ketika kita memaparkan argumen bahwa itu adalah hasil perdebatan ulama, masih diperselisihkan oleh ulama, kita dianggap melebih-lebihkan dari cium tangan. Pencabulan lah, kemudian peluk-pelukan lah, kemudian sampai dia bilang, oh enak ya kalau ikut itu laki-laki bisa enak mijat perempuan atau sebaliknya. Ya Allah, itu saya gak tahu itu bantah argumen kayak gitu itu gimana? Itu bisa disebut argumentasi atau tidak, saya gak tahu. Coba Tapi gimana itu Bung? di dalam ilmu logika ada, karena itu bias, namanya bias kognitif Bung. Yaitu kecenderungan untuk bertindak secara tidak rasional. Karena keterbatasan kemampuan kita untuk memproses informasi secara objektif. Padahal jelas ya, objek di sana kita adalah salaman. Salaman. Akhirnya jadi bias Bung. Oh kalau boleh salaman berarti nanti boleh meluk-meluk. Boleh gitu. Bias kognitifnya ya repot ya Bung, gimana ya. Aku serius nih. Aku sudah mulai tidak mood sebenarnya. Karena jujur semakin kesini kita hanya berputar-putar di sini. Di Iya. situ aja Bung. Pengetahuan kita tidak bertambah. Tidak bertambah. Karena Benar-benar. Aduh gak paham. ya tapi untungnya ini tuntutan media ya. Ya itu ya. Oke. Terus. Padahal saya itu sudah memberikan 2 referensi yang praktis yang kalau kan dia kan bukan dia yang pelajari Bung, bukan dia. Oh. Timnya katanya Oh. serahkan referensinya nanti akan saya forward ke tim. Oh jadi sebenarnya kelas ini hanya sebagai aktor Bung. Oh iya kan 1 juta subscriber guys. Oh. Ngomong apapun pasti didengar. Enggak berarti sutradaranya bukan dia juga ya. Ya itu. Berarti mungkin kita salah nantang orang. Bukan nantang sih, kita salah ngajak diskusi. Ya. Harusnya kita bukan ngajak diskusi si Pras. Iya, karena iya, si Pras benar-benar. itu benar-benar hanya aktor. Iya. Seharusnya ayo timnya dong. Timnya Boleh. timnya tampilkan. Kapan gitu Iya, ya. bisa. Itu belum gimana Bung ajakan kita itu? Bahkan di chat IG saya sudah mengajak, ayo daripada berita kita dari masing-masing kelompok kita selalu
anggap playing victim dari netizen-netizen kita masing-masing. Ayo kita lebih baik kita ngomong baik-baik bertemu atau secara virtual sajalah. Kalau enggak mau bertemu karena sama-sama jauh. Udah dijawab Bung. Malah kemana-mana jawabannya Bung. Ini keberapa kalinya kalau Sudah kita mau keberapa kalinya ngajak sudah nih. ini. Sangat sudah keberapa kalinya. Ayolah. Aduh Diskusi. gak paham lah. Dia argumentator atau aktor gak paham juga. Tapi jelas dari sana ya Bung, bahwa dia itu sebenarnya kayaknya tidak tahu menahu dengan apa yang sebenarnya terjadi mungkin. Ya Bung. itu ya. Karena memang lucunya kita bahkan di video pertama aku sudah bilang kita akan dikritik dengan ini Bung. Ternyata masih dikritik. Ya itu. Itu kan lucu gitu loh. Jadi dia juga bilang begini guys. Apa namanya? Silakan tanggung jawab masing-masing. Dosa ditanggung masing-masing. Jadi dibilang dosa dah langsung guys. Gampang ya orang itu bilang dosa-dosa kayak gitu. Mendosakan orang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mendosa-dosakan Padahal Nabi orang. Muhammad itu kalau bisa mengampuni mau mengampuni Bung. Ya itu ya. Nabi Coba. Muhammad itu rahmatan lil alamin Ya. loh. Yang dipakai lagi nih argumennya Pras itu di IG itu adalah hadis ayyuma mra'atin istaktorot ay istakmalatit tiba kemudian famarrot ala qaumin liyajidu min riha fayyazaniyatun. Jadi seorang perempuan yang bersolek saja ini yang bersolek gak tahu bersolek ini apa ya. Memakai wangi-wangian kemudian keluar kemudian jalan di depannya kaum kemudian kaum itu menemukan baunya mencium baunya maka itu disebut zina. Jadi saya kasihan. Nabi ini dalam tanda kutip digiring sebagai orang yang bilang zina ke orang. Padahal kalau kalian nih, ayo kita lihat buka hadis Bukhari Muslim. Ini bukan cuma Bukhari Muslim bahkan hadis-hadis yang apa namanya hadis-hadis dari 6 perawi yang sahih ini itu disebutkan juga tentang ini guys, tentang rajam. Coba cerita rajam. Oh rajam. ya aku ingat Sahabat bahwa Maiz, ya, sahabat Maiz bin aku Malik yang ya. cerita Bung ya. Aku memikirkan itu dari tadi bahwa siapa tadi? Maiz bin Maiz. Malik. Ketika datang kepada Rasulullah dia bilang saya berzina Rasulullah. Saya zina nih. Ayo hukum saya Rasulullah. Rasulullah tidak langsung menghukumnya. Enggak langsung. Enggak, paling kamu cuma ciuman. Enggak Rasulullah, saya ini berzina. Siapa paling cuma ngeraba-ngeraba kamu itu. Dari cerita itu, di kitab itu dijelaskan, di usul fikih pasti dijelaskan. Bung, Walaupun di akhirnya bahwa- dirajam kan ya. Ya, karena memang dia yang maksa. Iya, karena dia Rasulullah itu ingin sebenarnya kamu tidak usah akui Iya, itu. tutup dirimu itu. Cuma Rasulullah kalau bilang kamu tidak usah ngaku, ngajari bohong. Iya, Nggak boleh iya, Rasulullah kan. Iya benar. Yang intinya adalah Rasulullah itu ingin mengampuni loh. Itu urusanmu dengan Tuhan. Minta Iya. ampun gitu. Iya. Bukan Rasulullah, weh berzina. Gak ada. Itu bahkan ikrar loh. Ikrar itu. Iya ya. Ikrar saja, pengakuan saja Rasulullah masih diundur-undur. Kok bisa diarahkan hadis itu ayyuma mra'atin itu langsung Rasulullah segampangnya dikenalkan sebagai nabi yang mencap-cap zina itu. Ya Allah, itu kayaknya nabi versimu deh. Pras, please. Serius. Nabi yang aku kenal itu rahmat. Selalu Rahmat? memberikan rahmat. Kalau misalnya Tidak mungkin Nabi kamu masuk neraka. Gak ada. Please lah. Bayangan Nabi di bagaimana yang murah senyum, teduh, ada solusi, yang penting kamu mau bertaubat. Bukan yang galak. Ya gitu itu loh. Aku tidak tahu Nabi yang galak Ya itu. Allah. Juga ini guys, dia kan selalu saya mengambil pendapat yang kuat. Saya chat di IG-nya, kuat menurut siapa? Kuat menurut siapa? Itu kuat menurut masing-masing. Itu juga. Kuat yang kalau di kita itu kan ada memang perdebatan pendapat, perbedaan pendapat dan itu berdebat saling kuat-kuatan, Bung. Dan tidak menyalahkan. Iya, di sini nih, Bung. Kita kan selalu menguatkan argumen. Di sana enggak pernah. Tidak pernah menguatkan argumen. Enggak pernah, cuma bilang dalilnya kuat gitu. Mengulang-ulang, dalilnya kuat lah kayak gitu. Kekuatannya itu pakai apa gitu loh. Ya Allah. Makanya aku bilang bahwa kita sama-sama kembali kepada Al-Quran dan hadis. Cuma bedanya kita pakai metode. Ya itu. Kamu cuma bilang ya Ini paling- kuat. Ini kuat. Padahal ini sahih. Terus Yung.
Oke, jadi gini lagi guys. Jadi dia itu menyebutkan referensi yang bagi saya pemahamannya itu Kocak. kocak. Ya. Sebelum kita bahas yang lebih lanjut. Ini yang pertama-tama aja kita sepil. Jadi dia menyebutkan referensi yang tidak menyebutkan itu kitabnya di mana. Bahkan ketika saya cek di Google itu langsung keluar di Google. Ya saya terima Ya oke. referensi itu. Yang Karena penting memang argumentatif. Yang kayak gini Iya, nih bagus. iya, pasti. Kita diskusi di tataran itu bagus. Sekalipun iya. masih kocak, bagus lah. Bagus Ya, lah. oke. Ada peningkatan berarti. Berkomunikasi dengan kita ada peningkatan. Jadi dia bilang begini. Menyebutkan referensi wa musafahatul mar'atil ajnabiyati muharramatun syar'an. Bahwa bersalam-salaman dengan perempuan yang lain itu diharamkan secara syariat. Itu garis bawah ya Bung ya. Wal ijma'u ala hada hasilun bainal fuqaha'i. Bahwa ijma' tentang ini itu memang ada di kalangan fuqaha indal khaufi minal fitnati walau bigolabatit dhonni. Berarti dia tidak tahu ilatnya ya Bung ya. Tidak Jadi, tahu alasannya gitu. Allah, yang diijma oleh ulama. Itu kan yang dipakai kita gitu loh. Itu yang iya. Kita itu kayak gitu. Iya. Yang dipakai ulama itu ijma di kalangan ulama Indah itu khauf. ketika ada khauf, ketika ada Khawatir khawatir, gitu. ada fitnah. Ketika misalnya ada berkamar di dua, itu semuanya sepakat. Sepakat. Bahkan kan Yusuf Al-Qaradawi saya bilang gak dibuka referensi saya yang saya kasih itu gak dibuka. Bahkan Yusuf Al-Qaradawi itu bilang seandainya ulama yang mengharamkan, yang membolehkan ditanya juga, gimana kalau seandainya berkumpul, Berduaan gitu. berduaan atau ada syahwat lah, walaupun itu dengan mahramnya, ya haram tetap. Iya. Ulama yang mengharamkan ketika ditanya, gimana kalau nggak ada syahwat, walaupun tidak ada mahram, ya tidak apa-apa. Bentar Bung. Yang aku penasaran, gimana dia memaknai murad ini? Ya itu, nggak dimanai. Oh cuma Jadi cuma ngirim. ngirim. Jadi cuma ngirim. Kan kocak bro. Ya Allah. Murad ini, teks ini mendukung kita bro. Ya itu, saya kan sudah bilang, Pras, bahkan referensimu semua yang Anda sebutkan dari atas sampai bawah, itu semuanya sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya. Ya Allah. Minimal lihat video lah. Kocak. Atau jangan-jangan Bung. Karena kesulitan memaknai sampai wal ijma'u Nggak tahu lah. Timnya itu saya nggak tahu juga. Timnya itu gimana? juga katanya kalau gara-gara mengkritik Pras, itu kita mengkritik Ustadz-ustadznya. ustadz-ustadznya. Padahal kapan kita bilang Ustadz-ustadzmu yang aku kenal itu Tak seperti mau itu. dengan berbeda. Ustadz yang mana itu? Ya itu. Ya Allah. Terus Bung. Ya begitu. Juga ini. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Kasus Imam Ahmad yang dicatut oleh dia, yang disabotase, yang direportase. Ini ya Allah. Gimana? Ini kalian yang lihat Sase-sase. ya. Kalian yang lihat ya. Sumpah kalian pasti akan tertawa sama seperti ketawanya kita ini sungguhan. Ya kecuali golongannya mereka. Jadi dia menyebutkan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Kan itu yang selalu digembar-gemborkan kan. Bahkan kita diklaim katanya, dia kan tidak mau Al-Quran dan hadis. Katanya kita tidak mau sama Al-Quran dan hadis. Saya sebutkan saja pendapat-pendapat katanya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah Pras. Astagfirullah. Gini, jadi dia mengutip Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Dia mengutip bagus kan? Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Iya. Dan itu sebenarnya referensi saya juga. Jadi, Gimana? dia menyebutkan ada lafaz begini guys. Kariha Ahmadu musafahatan nisa'i wa syaddada hatta li mahromin wa jawazahu li walidin. Ya Allah, saya gak usah teruskan ya. Itu sudah. Ya gini. Jadi titik lucunya di sini. Jadi menurut dia madhab Hambali adalah membenci. Kariha itu dimaknai membenci. Sehingga haram. Membenci kepada musafahah dengan perempuan dan syaddada sangat-sangat. Bahkan sampai kepada mahram. Jadi membenci itu, iya sih kalau kamu lihat di kamus-kamus Al-Ma'ani, kamus-kamus Munawwir itu kariha itu maknanya memang membenci. Tapi
fikih, kalau sudah dalam kitab fikih itu sudah menjadi basic dalam istilah fikih. Itu istilah teknik bos, itu istilah teknik bang. Kalau Anda tanya sama anak-anak MI pasti jawab apa bedanya. Kalau saya bilang makro, kalau saya bilang haram itu tahu. Kok ini gimana sih dia sama timnya, saya gak paham lah mau membantah. Mungkin kita harus jelaskan bahwa kariha itu maksudnya makruh. Iya makruh. Makruh itu gini loh, makruh itu gini. Makruh itu kalau kamu melakukannya itu tidak dosa. Itu makruh, cuma memang lebih baik untuk dihindari. Ya Allah. Itu maksudnya gitu loh. Dan dia menampilkan juga referensi ini guys. Ketika Imam Ahmad ditanya. Jadi ketika Imam Ahmad ditanya itu, bagaimana tentang anir rajuli yusafiul mar'ata, tentang laki-laki yang bermusafahah dengan perempuan. Dia berkata, la, tidak. Ya, perkataannya la, bukan haram. La, tidak. Wasyaddada fihi jiddan, dan dia bersangat-sangat lah menjawab itu. Kemudian kultu fayusafihu bithaubihi fayusafihuha bithaubihi. Bagaimana kalau dia musafahah dengan pakaiannya, dengan hail? Lah kok. Sampai terakhir sama anaknya baru bilang iya. Ya. Terus itu di dalam kitab Kasyaful Kina dia menyebutkan, dia tidak baca ini. Wa tahrimu ikhtiyaru syaihi taqiyyiddini. Jadi hukum haram secara mutlak itu bukan dari Imam Ahmad bin Hambal, itu dari pilihan Taqiyuddin. Astaghfirullahaladzim, itu referensinya jelas kok di sabotase, kok sampai ini lagi, kok sampai ini berlebihan. Jadi Imam Ahmad dikatakan menyalahi, membantah secara tidak langsung kepada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya Allah, padahal, ini kan kebohongan yang nyata. Hadza buhtanun adzim. Ini adalah kebohongan ini yang nyata. Ini bukan hanya dilun. Iya. Mudillun. Ini mudillun, ini menyesatkan pemahaman yang begini. Tapi gini Bung, yang lucunya itu ya, untuk nyari referensi haram itu sangat mudah. Bung. Iya. Sangat mudah loh. Kok yang ditampilkan referensi yang makruh ya gitu. Maksud saya, kalau Anda mau berargumen pakai hadis saja lah. Oh iya. Kalau Anda mau nentang saya pakai, soalnya Anda sombong sih. Soalnya Anda sombong. Takabur alal mutakabbir kan sodako. Sodako kan. Ya sudah. Kalau Anda, saya pastikan kalau Anda pakai kaul-kaul ulama, saya pastikan Anda kalah. Kalau Anda pakai hadis, ya saya akan naikkan grade Anda sama dengan saya. Ya, Anda lama-lama saya bicara dengan nada yang enak, kok malah. Aku masih belum. Aku masih. Gak paham. Aduh, kocak. Sungguhan. Sudah bohong atas nama madhab Ibnu Hambal. Nabi dikesan-kesankan pezina-pezina. Kita diarah-arahkan membolehkan peluk-pelukan dan semacamnya. Ini logika fallacy yang bagaimana. Kalau seandainya saya buat ilmu logika ya. Ini tidak ada di logika fallacy ini. Ini masih baru belajar baca. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, golongannya pras, terserahlah kalian menganggap kami menghujat pras. Saya hanya ingin membuktikan bahwa argumentasi pras, cara berpikir fikihnya pras salah. Tapi gini Bung, aku kan juga, kamu kan chatan sama si Heri Pras. Aku kan chatan juga sama yang lain. Ada yang ngechat. Yang awalnya aku ingin membantah secara argumen, ternyata aku posisikan semakin dia pakai caption minta maaf gini, Bung. Iya. Kayaknya dia orang yang nggak tahu memang. Iya. Ketika ada perbedaan pendapat, ketika aku sebutkan kan ikhtilaf bainal rahmat. Ya kalau kita perbedaan pendapat ya kita ambil yang lebih hati-hati, roji, yang lebih dekat gitu, yang lebih dekat. Oke. Kita coba. Aku kemudian nanya, Bang, kewajiban sholat itu abang tahu dari siapa? Itu kan sudah jelas di Al-Quran sama hadis katanya. Oke Bang. Itu sudah jelas di Al-Quran dan hadis. Coba tampilkan. Lama Bung. Lama dia nyari. Akhirnya aku yang nampilkan. Aku carikan lah. Itu hadisnya, itu Al-Qurannya Bang. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholat. Itu kalau mau saya maknai ini Bang, bahasa Arabnya. Aku mayukimu itu filamar itu. Enggak sampai gitu. Cuma intinya itu kalau mau dimaknai bahasa Indonesia, laksanakanlah sholat. Dirikanlah gitu ya. Dirikanlah sholat. Bukan wajib sholat gitu Bang. Ya itu kan sudah jelas dari mana Bang. Hukum wajib, sunnah
Itu gara-gara ada metode. Ada pemikiran ulama. Setelah itu Bung, dia tidak balas cetakku. Nggak, ternyata memang ada orang-orang yang Bahkan hal basic begini. bukan secara nalar kritis dia percaya kepada agama, tapi gara-gara personal. Oh ini enak didengar. Oh ini 1 juta subscriber. Kayak kalau si Pras itu, dia akan benar-benar bisa memposisikan diri sebagai korban. Nadanya santun. Sebagai orang yang dicaci. Akhirnya ini yang benar. Oh, iya. Ada orang-orang yang kayak Iya gitu. ada yang begitu. Ya Allah. Gimana ya? Aku cuma kasihan kepada orang-orang kayak gitu. Oke. Yang benar-benar memahami gara-gara bukan nilai kritis, tapi gara-gara kayaknya ini yang benar. Gitu. Ada yang lucu lagi nih Bung. Dari chattingannya Pras ini Bung. Gimana? Jadi dia kan selalu make tadi hadis tadi itu ayyuma mra'atin yang pakai wangi-wangian itu dianggap pezina. Itu ya saya kasih referensinya ya. Saya kasih referensi bahasa Arabnya. Saya kasih penjelasan syuruhnya. Iya. Dan hukumnya makruh. Di sarah hadisnya hukumnya makruh memakai wangi-wangian itu kan. Dan saya jelaskan di sana ada ilatnya, liyajidu min diha. Kalau memang pakai wangi-wangian untuk agar kaum tidak sejenisnya menarik, ditarik gitu kan ya. Ada jenis menarik orang lain gitu lah. Pas berarti kalau saya kasih mafhum mukhalafah, berarti kalau tidak bermaksud demikian berarti kan tidak makruh, tidak haram. Gitu kan. Apalagi dipahami haram maksudnya. Nah, saya tampilkan sudah konteksnya. Saya kasih referensinya. Bahwa perempuan di masa jahiliyah itu sering make gelang kaki dan itu disembunyikan. Kemudian ketika lewat di depan laki-laki dihentakkan kakinya ke bumi agar menarik laki-laki dan itu dilarang oleh Tuhan. Jadi konteksnya seperti itu. Malah dikasih bahasa Indonesianya saya Bu. Gimana? Ini dibenci lagi. Bukan, penjelasannya ini begini. Ini berarti bukan penjelasan. Saya kasih referensinya padahal ini berarti bukan penjelasan kata saya. Ya Allah, saya yang kasih orisinil, dia pakai yang ya Allah gak paham lah gimana lah. Terus Bung. Kemudian dia kan saya kan bilang bahwa ada kok melebihi dari bersalaman. Hadis tafliyah. Ini lucu lagi. Jadi ada hadis yang kemarin di video kemarin seperti yang kita jelaskan ya kawan-kawan. Jadi Ummu Haram itu didatangi oleh Rasulullah kemudian fatut'imuhu atau dalam satu riwayat fa'at amatku. Memberikan makanan kemudian kemudian duduk. Kemudian tidur di pangkuannya. Nabi kemudian tidur di pangkuannya. Tufalli ra'sahu. Ya. Nyelek lah. Nyelek. Apa itu? Ngambil kutu. Nah itu dipahami langsung begini. Oh itu hadis suapan kepada Rasulullah ya. Di mana ada makna suapan kata saya. Apa dari tufalli itu dimanai suapan? Saya usnudon dulu. Apakah amat itu yang dimanai suapan? Jadi apa itu bukan ngasih suapan. It'amu sitina itu miskinan itu kan bukan ngasih nguapin 60 orang miskin itu kalau di kafarat, bukan. Ya Allah gimana, bahkan bahasa Arab pun secara dohir dia salah memahami. Dan itu kamu sudah kan, aku kan juga nonton itu kan, nonton baca-baca kamu. Chattingannya. Nonton si Pras juga kan. Ternyata si Pras benar-benar menggunakan argumen itu kan. Kamu kan sudah mau nyangga. Ini Pras nanti akan berargumen ini bibitnya. Ini sudah bibitnya. disangga. Sudah disangga. Dipakai. Masya Allah. Di IG dipakai. Oh ini kan menurut Imam Nawawi, dia menukil Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' katanya. Dalam kitab Al-Majmu' ini adalah Ummu Haram. Saya itu sudah paparkan di video sebelumnya bahwa kamu pasti pakai ini kan. Seharusnya tidak bisa pakai ini karena ini masih diperdebatkan. Ya Allah. Dan menurut ulama, itu berarti kan ada timbul pertanyaan begini guys kalau dikejar. Gimana berarti? Menurut pandangan ulama, masa Nabi kholwat dengan Ummu Haram? Enggak, itu ada mahramnya di sana, ada mahramnya Ummu Haram itu bintu Milhan. Bukan yang sendiri. Jadi di sana menurut ulama yang memperbolehkan salaman dengan dalil itu. Jadi kasus Ummu Haram itu menunjukkan memang boleh salaman dan tapi bukan menunjukkan bahwa Nabi tidak maksum atau berkhulwat, tidak. Ada orang lain dan
Ummu Haram itu adalah khodim dari Nabi. Ya Allah. Kocak. Makanya kalau baca referensi, nukil-nukil referensi, saya pastikan kalau kamu ngambil dari pendapat ulama, saya pastikan timmu tidak lebih jago dari saya. Saya Nanti dibilang pastikan. sombong. Gak ada apa-apa. Takabur alal mutakabir sodakotun. Dia kok sombong. Dia sombong sama kita. Nanti ini yang dipotong. Ya ini kan dipotong nanti. Biar gak apa-apa lah. Allah. Terus Jung. Ini ya lemah-lemahnya argumentasinya Pras ya. Kemudian dia tidak menerima. Sayyidina Umar pernah menggantikan Nabi. Dalam baiat itu. Dia berargumen dengan perkataannya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ini. Saya ini lebih lengkap ya referensinya daripada kamu menyebutkan sungguhan ini. Ya dipotong-potong guys. Dipotong-potong. Jadi Ibnu Hajar memang mengakui tidak lam yathbut cerita itu bahwa Sayyidina Umar menggantikan Nabi. Tapi Ibnu Hajar tetap menampilkan perdebatan itu di kalangan ulama. Cuman di akhirnya wa ahsanul ajwibati. Yang paling baik, ya Allah, gak paham. Itu sudah kamu jelaskan kan ya? Sudah jelaskan, gak jelas. Makanya kita yang ngengkel katanya. Saya langsung balik, kamu ini agak bisa saya sadarkan kata saya. Ya Allah, itu ya Bung ya. Kemudian. Ya, masih ada lagi Bung? Ada Bung, ada gini. Gimana? Jadi dia bilang, ini yang lebih hati-hati katanya. Ini yang lebih kuat. Ini yang lebih hati-hati. Hati-hati itu tidak begitu. Hati-hati itu untuk dirinya. Oh ya benar. Iya kan? Hati-hati itu untuk dirinya. Bukan lantas untuk menyalahkan orang-orang lain. Hati-hati itu bukan menyalahkan. Ingat itu perkataan ulama al-ikhtiyat atau al-ahwat. Ini pendapat yang lebih hati-hati. Itu bukan menyalahkan. Iya benar. Itu dikatakan oleh Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah. Saya akan tampilkan ini, ayo saya juga jadi provokatif sekarang. Kayak gitu maksudnya. Ya Allah, padahal Ustadz Khalid Basalamah itu kan kita tahu alim lah. Alim. Kita akui. Kok kita hanya begini? Berbeda di yang keras perbedaannya di akidah. Ya di akidah. Ya tataran fikih rasanya sama saja. Sama saja. Kemudian itu ya Bung ya, hati-hati itu bukan meninggalkan yang lemah, saya bilang begitu. Jadi malah saya bilang, malah kamu gak lebih hati-hati kalau kamu menafikan ulama itu yang memperbolehkan. Di mana letak hati-hatinya itu? Kamu dikira Imam Syafi'i tidak hati-hati. Padahal Imam Syafi'i kita tahu secara global konsep fikihnya lebih hati-hati daripada yang lain. Aduh gak bisa, saya gak paham lah. Masih belum berarti ya. Si Pras ini masih belum menerima perbedaan pendapat. Itu yang kita perjuangkan ya. Itu yang kita perjuangkan. Bahwa di tataran fikih itu lucu kalau tidak ada perbedaan pendapat. Bukan fikih namanya guys. Terus ini lagi. Jadi ketika bilang syahwat itu kan domainnya di hati. Kan kita bilang bahwa syahwat itu domainnya hati. Sehingga personal lah. Personal. Kalian tidak mungkin tahu aku bersyahwat atau tidak gitu kan. Iya. Dipahami begini guys. Oh berarti enak ya kalau syahwat itu di hati. Jadi dari segi subjeknya. Berarti nanti kalau dia megang-megang kemudian dia gak apa-apa gitu. Saya gak syahwat gak apa-apa. Bukan itu maksud kita. Syahwat itu dipakai buat kamu. Pemahaman itu harus dipakai buat kamu agar kamu tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Di mana kamu bisa bilang orang lain syahwat. Kalau saya bilang ada orang-orang yang pencabulan kemudian bilang saya gak syahwat. Ya saya juga garda terdepan saya bilang begitu. Gak jelas kata saya, diseleweng-selewengkan. Aduh. Banyaklah lemahnya argumentasi nanti. Saya gak mau menyerahi lagi ya kawan. Kalian lihat kaumnya Pras atau teman-teman kita yang support kita. Kalian lihat bagaimana lucunya, bagaimana lemahnya, sangat diselewengkannya, sangat sesatnya pikiran Pras itu di dalam chat IG itu. Enak ini dipotong ini. Iya, tak potong sama saya. Cukup Bung? Cukup, sangat cukup. Ya kita tampilkan ya. Ya, kita tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.